Shalom semuanya. Dalam keadaan luar biasa meramaikan tangannya. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan namanya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Aku batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Percaya Tuhan. Nah, kita sama-sama nyanyikan. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, menang kalahkan mau. Amin Tuhan. Bangkit dan hidup. Mari kita lambaikan tangan kita sama-sama nyanyikan. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Sama-sama nyanyikan. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, mari kita masyurkan Dia, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama surga. Oh, 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 oh. Sama-sama ikan dari awal. Kau batu karang yang teguh. Amin Tuhan, kota benteng dan perisaiku, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau. Amin Tuhan, kami percaya. Menang yang bangkit dan hidup. Mari kita angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Haleluya, haleluya, Kau Dia. Sama-sama nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Agung dan perkasa, agung dan perkasa. Amin Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Kau tempat perlindungan kami, tempat kami percaya Tuhan. Kubu bertahan dan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kita sama-sama deklarasikan. Megah dan berjaya hanya nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kubu pertahanan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, sama-sama nyanyikan. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak.
Yesus kaulah Tuhan, kaulah selamat dunia. Oh, dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, sama-sama nyanyikan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kita beri kemana kita? Haleluya, haleluya. Kita katakan, kita sama-sama ikan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang percaya sama-sama nyanyikan. Ya luar biasa, men Tuhan, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama nyanyikan dari awal. Haleluya. Percaya Kau Maha Besar Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kita sama-sama serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Kami percaya Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kita sama-sama iman. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama serahkan. Haleluya. Berikan penghormatan buat kita. Kau Maha Besar, Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik. Kita sama-sama naikkan penyembahan kita. Kita sembah Dia. Dengan senang hatimu, dengan senang jiwamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami ada harinya yang anak kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada harinya yang anak kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita sama-sama nyanyi. God is so good. Asal hatimu. God is so good. Apapun yang terjadi Tuhan, God is so good. He is so good to me. Dengan sepenuh hati, mari kita sama-sama nyanyikan. God is so good. No matter what happens, Lord, God is
so good. We believe in you. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Angkat suaramu, mari kita nyatakan. God is so good. Amin Tuhan, God is so good. God is so good. He's so good to me. Lagi. God is so good. Dengan sang hatimu, kami percaya Tuhan. God is so good. Di deklarasi kami Tuhan. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Amin Tuhan. God is so good. God is so good. He's so good to me. Kita sembah Dia. Merasakan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kenapa Kami balas kebaikan-Mu? Haleluya. Lord, your mercy never fails. All my days I've been held in your hands. Sama-sama nyanyikan. The moment that I wake till I leave my head, I will sing of the goodness of God. Sama-sama nyanyikan all my life. All my life you have been faithful. Amin Tuhan. All my life you have been so good. Terima kasih, terima kasih. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire. Amen Tuhan. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father. You as a father. I know you as a friend. And I have seen of the goodness of God. Sama-sama nyanyikan all my life. All my life you have been faithful. Amin Tuhan, all my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. Bukan sekedar lagu Tuhan, di doa kami. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, your goodness is running after, it's running
goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sama hidupku, sama hidupku kau setia. Dengan sama hatimu, mari kita sama-sama nyanyikan. Selama hidupku kau teramat baik. Selama kami masih bernafas Tuhan, selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selama hidupku kau setia, selama hidupku kau setia. Kita kami tidak setia Tuhan, kau selalu setia. Selama hidupku kau teramat baik. Amin. Selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, all my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. Sama hati aku, with every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working, Lord. You never stop, I like it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Kau tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami Tuhan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Waymaker, 'cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amin Tuhan. 'Cause you are Waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Maker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Selamat hatimu sama-sama serukan. Waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kami percaya Tuhan, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Amin Tuhan. That is who you are. 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 Makasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Kalau Waymaker Tuhan, miracle worker dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu setia, Kau selalu baik dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih buat hadirat-Mu, lawakan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus mengurapi kami, melawat kami, menjamah kami Tuhan. Kami serahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau, dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata,
Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung dan dilahirkan dengan miracle. Sepanjang pelayanan Yesus 3,5 tahun penuh miracle. Bahkan dia melipat gandakan miracle melalui 12 muridnya. Puncak miracle-nya adalah dia mati di kayu salib menjadi tebusan dosa kita semua. Dan dia mati dikubur naik ke surga. Dan puncak mujizatnya adalah dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Kita rapture sama-sama dalam mujizatnya. Sementara menunggu rapture, mujizat, kenaikan kita diangkat ke surga bersama Yesus yang menjemput kita di udara. Seperti 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Kita belajar firman dari tema pahlawan iman Habel dan imannya. Saya akan bacakan dari Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Habel adalah tokoh pertama yang dipuji dan dijadikan teladan oleh penulis Ibrani di jejeran
nama-nama pahlawan iman. Hari-hari ini menjelang akhirnya akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali semakin nyata. Bukan hanya pandemi yang melanda seluruh negara, seluruh benua, tetapi juga krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pekerjaan, bisnis, sampai krisis negara. Juga bencana alam. Periodiknya makin memuncak di mana saja. Tapi justru lewat pahlawan iman, Habil dan imannya ini kita akan belajar. Jangan kendor untuk engkau, berdiri teguh dan tidak goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan karena jerih payahmu untuk persembahkan hidupmu sebagai persembahan tidak pernah sia-sia. Kita akan mulai dengan latar belakang. Dalam kitab Kejadian 4 dituliskan tentang Kain dan Habil. Bahwa yang pertama, Kain adalah anak laki-laki pertama dari Adam yang diberi nama Kain. Jadi Adam dan Hawa akhirnya memiliki anak pertama, laki-laki namanya Kain. Nama Kain berasal dari bahasa Ibrani, Kayin, yang berarti milik. Itulah sebabnya pada ayat 1, Adam berkata, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Istilah mendapatkan bermakna bahwa anak itu adalah miliknya. Sedangkan Habil yang kedua, Adam pun memperoleh anak kedua yang diberi nama Habil. Nama Habil berasal dari bahasa Ibrani juga, Hehbel, yang berarti hembusan nafas. Dari namanya aja kita udah bisa bedakan. Satunya milik, satunya hembusan nafas. Keduanya memiliki profesi yang berbeda. Kain menjadi seorang petani, sedangkan Habil menjadi seorang pengembala ternak. Pada suatu kesempatan keduanya mempersembahkan korban persembahan dari hasil kerja masing-masing sesuai dengan profesinya. Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya, dan Habil dari hasil ternaknya, ayat yang keempat. Menariknya bahwa ayat keempat ini langsung dikisahkan bahwa persembahan Habil diindahkan dan diterima oleh Tuhan. Dan tidak disebutkan alasannya. Sekalipun kita akhirnya tahu bahwa Tuhan lebih menyukai atau lebih pas atau berkenan kepada persembahan yang disertai korban, yaitu domba, ternak yang disembelih. Pada permulaan ayat 5 disebutkan secara terang-terangan bahwa Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Dan tanpa alasan. Tapi kita akan tebak nanti. Kita akan belajar bersama. Pertanyaannya, mengapa demikian? Banyak orang berspekulasi karena jenis persembahan Kain dari tanaman, sedangkan jenis persembahan Habil dari hewan. Benarkah demikian? Benarkah jenis dan jumlah persembahan menjadi masalah bagi Kain sehingga ia ditolak? Kita perlu menyelidiki lebih deep dan mendalam. Kita perhatikan ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Teks ini dengan tegas menyebutkan bahwa Tuhan bukanlah menolak persembahan Kain. Tetapi ia menolak Kain dan korban persembahannya. Bukan hanya persembahannya, tapi juga Kain. Tetapi Kain dan korban persembahannya. Karena Tuhan kan tahu isi hatinya manusia, termasuk hatinya Kain. Kain adalah subjek, yakni si pemberi korban persembahan. Dan korban persembahan adalah objek dari pemberiannya. Jadi dalam teks ini Tuhan menolak si pemberi dan otomatis menolak apa yang diberikan kepada si pemberi. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata, telah tiba saatnya Bapa mencari penyembah. Bukan penyembahan, penyembah. Yang menyembah Bapa berarti statusnya harus anak.
menyembah Bapa, anak yang menyembah Bapa, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan penyembahannya saja, tapi sang penyembahnya. Itu yang utama. Jadi dalam teks ini Tuhan menolak si pemberi dan otomatis menolak apa yang diberikan si pemberi, yaitu Kain. Permasalahan utama bukan soal jenis korban persembahan, melainkan adalah siapa yang memberikan. Walaupun saya juga bertanya, bagaimana caranya Adam dan Hawa mementor mereka? Apakah ada perbedaan? Walaupun kita akhirnya tahu bahwa memang Kain dan Habil punya free will, kehendak bebas, seperti kita hari ini. Contoh di era pandemi ini, ibadah tidak bisa onsite, tidak bisa di gedung. Anda tetap sungguh-sungguh beribadah di online. Via Zoom kah, YouTube kah, Facebook kah, live di Instagram kah, atau Anda justru kesempatan untuk melarikan diri dari ibadah. Padahal Ibrani 10 ayat 24-25, jangan meninggalkan persekutuan ibadah. Memang ada meme awal dari pandemi, Iblis bilang sama Yesus, pandemi berhasil. Pandemi membuat gedung-gedung gereja ditutup, ibadah-ibadah minggu ditutup. Sebentar lagi umat yang percaya kepadamu akan habis. Yesus menjawab, kamu salah. Memang gereja hari Minggu ditutup. Gereja di gedung tutup. Tapi gereja di rumah-rumah dibuka. Hari Minggu tutup, tadi hari Senin sampai Sabtu dibuka. Bahkan Minggu juga dibuka di rumah. Mari kita coba bedah dari Yesaya 1 ayat 11-16. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Jadi jumlah ternyata tidak. Kuantitas tidak menentukan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Jadi ternyata ukuran bukan standar. Aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ternyata yang ditolak bukan jumlah persembahannya, bukan kualitas persembahannya, tapi yang menyembah. Ini sangat tepat dengan Yohanes 4 ayat 23. Telah tiba saatnya Bapa mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya sangat percaya, saya juga punya 2 anak. Kepada si sulung dan si bungsu anak saya mengajar dengan prinsip yang sama. Saya usahakan seadil mungkin. Kalau ulang tahun saya kasih hadiah bagi anak sulung, anak bungsu juga sama. Bahkan kalau anak zaman sekarang, hadiah ulang tahun bisa pesan. Ya, itu enggak apa-apa. Itu namanya seni dan uniknya anak zaman now. Dan oke, Tuhan bisa memberkati. Tetapi saya sama, enggak pernah bedakan. Saya yakin Adam dan Hawa pasti sama. Tetapi mengapa berbeda? Karena Kain dan Habil tetap punya pilihan yang berbeda. Mereka diberi hak bebas, free will. Allah tidak menjadikan Kain dan Habil robot yang bisa di-remote. Enggak. Bahkan Anda ibadah lewat Zoom bisa on video, bisa off video. Walaupun yang off video kalau nggak izin, nggak jelas alasannya bisa sambil yang lain-lain. Tapi itu Tuhan pasti tahu. Kekasih-kekasih Tuhan. Mari ini jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai diri kita yang ditolak. Paulus berkata, aku berlari-lari
kepada tujuan panggilan iman, supaya aku sendiri tidak ditolak. Iman dan perbuatan Habel yang menyenangkan hati Tuhan itu kuncinya. Dan ini keren banget, ada beberapa pokok yang kita akan coba bahas bersama-sama. Yang pertama adalah Habel beriman. Kedua, Habel baik dan benar kelakuannya. Ketiga, Habel mempersembahkan persembahan yang terbaik. Bagaimana dengan Kain? Lawan katanya. Kain tidak beriman. Akhirnya kita tahu kan, dia marah. Harusnya dia periksa diri. Kenapa ya saya ditolak dan juga persembahan saya ditolak? Minimal kok tidak diindahkan Tuhan, kenapa ya? Toh dia bisa koreksi diri, minta ampun, toh Tuhan itu Maha Pengampun. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Jadi kita belajar 3 hal. Habel beriman, sedangkan Kain tidak beriman. Habel baik dan benar kelakuannya, Kain kebalikannya, tidak baik dan tidak benar. Habel mempersembahkan korban yang terbaik, dan Kain mempersembahkan korban tidak yang terbaik. Ala kadarnya. Ya saya petani, ya sudah, yang saya punya. Toh dia bisa barter sama adiknya seharusnya. Ini dik, 1 truk hasil pertanian, tukar dengan beberapa domba boleh. Pasti Habel tidak keberatan. Sebelum kita dalami lebih dalam 3 pokok ini, kita akan naikkan pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya tidak pernah lupa dengan lagu ini. Lagu saya nyanyikan waktu saya mempersembahkan hidup saya sepenuh waktu. Waktu saya SMP kelas 2 saya ikut retreat. Dan saya dilawat Tuhan, saya bertobat, saya maju ke depan, dan saya mendedikasikan hidup remaja saya waktu itu hanya untuk Tuhan. Tiada lagi harta, tiada lagi kata, segenap jiwa dan ragaku. Akhirnya saya sejak kelas 2 SMP saya jadi guru sekolah minggu. Saya sekolah SMA di kota, lebih besar lagi kotanya, kota Tuban. Dan saya mengabdikan diri menjadi pengepel gereja 3 tahun sementara sekolah SMA. Saya mau sekolah pendeta, nggak diizinkan oleh orang tua saya juga nggak marah. Karena saya punya tanggung jawab 3 adik saya. Sementara saya membantu 3 adik saya menjadi pegawai negeri di Departemen Keuangan Negara. 5 tahun, dapat rumah dinas, gaji cukup, tapi saya tetap tidak lupa dengan lagu ini. Hanya ini Tuhan. Dan saya akhirnya setelah membantu 3 adik saya, puji Tuhan 3 adik saya 2 jadi pendeta. Saya akhirnya tinggalkan pegawai negeri, berhenti dengan hormat, tidak dapat pensiun karena memang baru 5 tahun jadi pegawai negeri. Dan saya sekolah Alkitab. Dan oleh anugerah Tuhan jadilah saya hari ini menjadi hamba sepenuh waktu. Dan saya nggak pernah menyesal. Bahkan saya mau lebih lagi.
Biarlah kita belajar untuk mempersembahkan bukan persembahan kita yang terpenting, tapi diri kita sebagai penyembahan. Kita naikkan repujian ini dengan sama-sama dan bersyukur. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Yes. Mari kita dalami. Habel beriman, Kain tidak beriman. Ibrani 11 ayat yang keempat, pahlawan iman Habel ini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ingat waktu Yesus ditanya oleh orang Farisi dan Saduki, apa hukum yang terutama dan yang pertama? Yesus langsung to the point berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Wow. Jadi sewaktu saya dan Anda rindu menjadi pahlawan iman seperti Habel, pastikan Anda beriman. Oh, saya beriman, Pak. Beriman yang seperti apa? Karena iman Habel, ia telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Lebih sungguh-sungguh. Yakobus pasal 5 ayat 16-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Dengan jalan itu Habel memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Wow. Karena Allah berkenan kepada persembahannya. Bukan karena jenis apa yang dipersembahkannya. Biji-bijian, sebagai persembahan Kain, atau binatang sebagai persembahan Habel. Bukan. Bukan pula kuantitas berapa banyaknya jumlah yang dipersembahkan Kain atau Habel. Bukan. Tetapi Allah melihat si pemberi persembahan. Bagaimana sikap iman seseorang, si pemberi korban. Bukannya korban itu sendiri. Masih ingat ada orang Farisi berdoa, ada orang pemungut cukai berdoa. Orang Farisi berkata, Tuhan, aku berterima kasih tidak seperti pemungut cukai itu yang memungut haram uang rakyat yang haram. Saya bersyukur memberikan persepuluhan, tidak seperti penjahat yang membunuh orang di belakang itu. Dia berdoa dengan membanggakan seolah-olah dia sudah oke. Aku rajin memberikan persembahan, perpuluhan, dan lain-lain. Tetapi kata Yesus dalam perumpamaan ini, pemungut cukai itu berlutut dan berkata, ampuni aku Tuhan, aku enggak layak. Aku mau bertobat dan mau berubah sungguh. Tuhan mendengar pemungut cukai ini. Bahkan Yesus nginep di rumah Sakius sang pemungut cukai. Sehingga banyak orang mengkritik Yesus, Yesus sahabat orang berdosa. Betul. Yesus mencari orang yang berdosa. Tindakan Habel berasal dari ketulusan hatinya Habel. Dan dari imannya kepada Tuhan. Wow. Hari-hari ini di akhir zaman, imanmu sedang diuji. Adakah engkau punya iman di bumi? Tindakan Habel berasal dari ketulusan hatinya dan imannya kepada Allah. Yang kedua, Habel baik dan benar kelakuannya. 1 Yohanes 3:12 berkata,
Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kejadian 4 ayat 5, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati-hati, jangan hadapi pandemi dengan muram. Bersyukur, hati yang gembira adalah obat. Kekasih-kekasih Tuhan, sikap hati yang benar melahirkan tindakan yang benar. Apa yang dipersembahkan dari hati pasti akan sampai di hati juga. Dan Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Yang ketiga terakhir, wow. Habil mempersembahkan yang terbaik. Tentu Kain tidak. Kejadian 4 ayat 3 dan sampai 4a. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Lihat, Kain sebagian dari hasil tanah, Habil mempersembahkan persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Alkitab mencatat Kain membawa beberapa dari hasil pertaniannya. Kejadian 4 ayat 3. Sementara Habil membawa yang terbaik dari ternaknya, anak sulung kambing dombanya. Kata kunci ada pada kata sulung, yang menunjukkan suatu sikap iman dan hormat yang teramat tinggi kepada Allah. Bagaimana kualitas persembahan Anda hari ini? Lewat ujian ini kita akan bersama mengevaluasi diri, termasuk saya. Karena Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Yes, dahsyat. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kita menerapkan pelajaran dari pahlawan iman Habil ini dengan berkomitmen. Berkomitmen dan berkata, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar segala bangsa, jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Yes, Yesus. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, keren banget. Habil masih diingat dan disebut sebagai orang benar.
bahkan di jajaran Ibrani 11 sebagai pahlawan iman. Tetapi Kain tidak. Ini akibat Habil mempersembahkan dirinya dan penyembahannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Habil bahkan mendapat hal yang lebih berharga, yaitu pujian dari Allah. Allah mengingat dia. Allah masih menyebutkan namanya sampai ribuan tahun kemudian. Kita dapat melihat dari Matius 23-35, inilah perkataan Yesus. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habil. Orang benar itu keren, sampai kepada Zakaria, anak bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Hari ini belum terlambat. Persembahkanlah, bukan hanya penyembahanmu, persembahanmu, tapi hidupmu. Jadikan hidupmu sebagai persembahan. Kita berdoa. Biarlah teladan pahlawan iman Habil. Habil dengan imannya kami teladani hari-hari ini. Menjelang akhirnya akhir zaman. Seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Kami siap mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Bapa. Dan itulah ibadah kami yang sejati. Kalau ada di antara kami yang belum bertobat, kamu bertobat saat ini juga. Kalau ada yang terhilang, kami mau kembali kepada Bapa. Dan kami mau kembali melayani Engkau. Menjadi murid-Mu setia sampai akhir zaman. Dan mengiring Engkau sampai Yesus datang. Siap sangkah diri pikul salib dan mengiring Yesus seumur hidup kami. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Terima kasih. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Seisi ruahmu diselamatkan. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan depannya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh
akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.